Perkenalkan, nama saya Siti Nurkhalisa Asisa Syam dengan NIM 218010023 dari kelas A21. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan individu. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu definisi perkembangan individu, prinsip-prinsip perkembangan individu, tugas-tugas perkembangan individu, faktor perkembangan individu, dan yang terakhir, fase-fase perkembangan individu. Yang pertama, apa itu definisi perkembangan individu? Perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari kematangan dan pengalaman. Jadi, perkembangan individu yaitu perubahan yang berkesinambungan dan progresif. Prinsip-prinsip perkembangan ada 3. Yang pertama, bahwa perkembangan menyangkut perubahan. Tujuan perkembangan adalah realisasi diri atau penyampaian kemampuan bawaan. Yang kedua, perkembangan menekankan kenyataan bahwa perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dari kematangan yang menetapkan batas bagi perkembangan. Dan yang ketiga, pola perkembangan dapat diramalkan. Walaupun pola yang dapat diramalkan ini dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi lingkungan di masa pralahir dan pasca lahir. Tugas-tugas perkembangan individu. Dalam rentang kehidupannya, manusia melewati tahap-tahap perkembangan di mana setiap tahap-tahap memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai dan diselesaikan. Munculnya tugas perkembangan dipengaruhi atau bersumber dari faktor berikut. Yang pertama, kematangan fisik. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural. Yang ketiga, tuntutan dan dorongan dari individu itu sendiri. Dan yang keempat, tuntutan norma agama. Yang pertama, tugas perkembangan usia bayi dan kanak-kanak mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Yang pertama, belajar berjalan. Yang kedua, belajar berbicara. Dan yang ketiga, belajar buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, tugas perkembangan usia sekolah dasar mulai dari usia 7 sampai 12 tahun. Yang pertama, belajar bergaul dengan teman sebayanya. Yang kedua, belajar keterampilan dasar dalam membaca dan menulis. Dan yang ketiga, belajar membentuk sikap positif. Yang ketiga, tugas perkembangan usia remaja mulai dari usia 13 sampai 19 tahun. Yang pertama, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal. Yang kedua, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang keempat, tugas perkembangan usia dewasa awal mulai dari usia 20 sampai 40 tahun. Yang pertama, memperoleh atau mulai memasuki dunia pekerjaan. Yang kedua, mulai memikirkan masalah pasangan. Yang kelima, tugas perkembangan usia dewasa media mulai dari usia 40 sampai 60 tahun. Yang pertama, memantapkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama. Yang kedua, memantapkan keharmonisan dalam berkeluarga. Yang keenam, tugas perkembangan usia dewasa akhir mulai dari usia 60 tahun sampai mati. Yang pertama, mampu menyesuaikan diri dengan menurunnya kemampuan dan kesehatan fisik. Faktor perkembangan individu ada 3. Yang pertama, pertumbuhan sistem saraf. Sistem saraf merupakan organ halus dalam tubuh yang terdiri dari struktur jaringan serabut. Saraf sangat halus yang berpusat di central nervous system, yakni pusat sistem jaringan yang ada di otak. Yang kedua, pertumbuhan otot. Otot merupakan jaringan sel yang bisa berubah memanjang dan menjadi unit atau kesatuan sel yang mempunyai daya mengkerut. Yang ketiga, perubahan struktur jasmani. Semakin bertambahnya usia anak, maka akan semakin bertambahnya juga tinggi, bobot, dan proporsi tubuh pada umumnya. Fase-fase perkembangan individu terbagi atas 2. Yang pertama, periodisasi yang berdasar biologis, dan yang kedua, periodisasi yang berdasar psikologis.
Baik, kesimpulan dari materi saya tentang perkembangan individu yaitu perkembangan individu merupakan perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir sampai akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya.